Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiara Adi Fadila dari Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang angkatan tahun 2020. Di sini saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai konsep tauhid dalam Islam. Dahulu kala sebelum Rasulullah SAW lahir, di kota Mekah masih terdapat banyak sekali keyakinan yang dianut oleh orang-orang di sana. Di antaranya ada Nasrani dan Yahudi. Kemudian ada juga keyakinan yang bersifat animisme, di mana keyakinan ini merupakan keyakinan seseorang terhadap roh-roh halus yang dipercayai dapat memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian ada keyakinan bersifat dinamisme, di mana keyakinan ini merupakan keyakinan terhadap benda-benda mati yang dipercayai memiliki kekuatan juga untuk mengabulkan segala keinginannya. Kemudian yang ketiga ada keyakinan bersifat politisme, di mana keyakinan ini merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap adanya banyak Tuhan. Kemudian ada keyakinan bersifat monoteisme, di mana keyakinan ini merupakan keyakinan seseorang terhadap satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kota Mekah, tepatnya di sekitar Ka'bah, dahulunya masih terdapat banyak sekali berhala yang disembah oleh orang-orang di sana. Terdapat sejumlah 365 berhala yang terbuat dari emas, perak, kayu, batu maupun perunggu. Saat Rasulullah datang, beliau membawa risalah untuk mengajak umat Islam di Mekah dan di sekitarnya untuk mempercayai adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya dengan cara yang menarik. Suatu ketika saat Nabi Muhammad SAW sedang sholat dan menghadap Ka'bah, para orang kafir di sekitarnya sangat heran dan bertanya-tanya, apakah yang disembah oleh Nabi Muhammad tersebut sama seperti Tuhan mereka atau berbeda? Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW selesai menjalankan sholat, orang kafir tersebut bertanya, "Ya Muhammad, bagaimana bentuk dan karakteristik Tuhanmu? Apakah sama seperti Tuhan yang kami sembah?" Tapi Nabi Muhammad tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Nabi Muhammad lebih memilih untuk menunggu wahyu yang datang dari Allah untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Dalam waktu yang cukup singkat, Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut berupa surat Al-Ikhlas, di mana di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Pada ayat pertama yaitu Qul huwallahu ahad, yang berarti Allah itu Esa, Allah itu satu. Selanjutnya pada ayat kedua yaitu Allahus Somad, Allah itu juga tempat bergantung. Kemudian ditegaskan lagi pada ayat ketiga, Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian pada ayat keempat atau ayat terakhir yaitu Walam yakul lahu kufuwan ahad, dipertegas lagi bahwa Allah itu tidak menyerupai apapun dan siapapun. Maka kesimpulannya, kita sebagai umat muslim seharusnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada benda-benda mati ataupun roh-roh yang dipercaya dapat memberikan atau mengabulkan segala keinginan kita. Selain itu, kita juga harus menanamkan surat Al-Ikhlas ini di dalam hati kita sampai kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian dulu video penjelasan mengenai konsep tauhid dalam Islam dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.